Aku sudah kembali. Kamu tidak terlukakan. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tidak. Kamu berdiri di mana, bro? Pinjam sebentar ngobrol. Oke. Sudah datang, pulang dulu saja. Nanti kita bicarakan setelah makan. Baik, ini surat izin untukmu. Tunggu aku di kantor ya. Kenal aku. Kamu siapa? Kijong, wakil pengawas. Namaku Lei Ming. Sekarang ketua Dewan Grup Tianfeng. Grup Tianfeng bekerja sama dengan perusahaan kita. Kamu tahu aku kembali dari mana? Dari berita yang datang dari wilayah utara. Hanya sedikit orang yang tahu. Kali ini aku tidak mau ada yang tahu aku pulang. Aku harap kamu mengerti maksudku. Tenang saja, Yang Mulia Dewa Perang mengerti. Pulanglah, urusan sisanya aku serahkan padamu. Kiki. Yalan. Yunyang. 5 tahun ini kamu kemana saja? Setelah kamu serahkan perusahaan padaku waktu itu, kamu hilang tanpa kabar. Ceritanya panjang kalau dijelaskan. Sebenarnya. Halo. Liang, aku ada urusan penting di sini. Aku harus keluar sebentar. Oh, oke, cepat pergi saja. Aku duluan jalan-jalan sebentar. Hampir lupa sama tempat ini. Baik, Ketua Dewan Liu. Hei. Benar-benar rejeki, bisa bertemu dari jauh. Benar-benar rejeki, bisa bertemu dari jauh. Aku yang kamu cari. Kamu sudah pasti mati, Erlang. Lihat kamu ketakutan. Aku cuma rambutnya agak acak-acakan. Coba rapikan rambut. Jangan sentuh aku. Pergi sana. Bos Li, apa Anda baik-baik saja? Anak ini, orang perusahaan kaliannya. Aku. Aku bilang dia pencuri. Tangkap dia. Pergi sana. Pergi. Aku bilang tangkap dia. Dia bilang aku pencuri. Aku malah bilang dia polisi. Mana ada murid? Siapa yang suruh kamu masuk? Ada apa? Tidak jelas. Rakyat biasa. Jangan banyak omong. Kalau tidak pergi, kaki kamu sampai patah. Kamu pakai yang gemuk ini. Kakiku ini. Aduh. Bajingan, terakhir kamu bilang kamu serang aku diam-diam. Kita lihat kali ini kamu lari kemana. Memang sih. Tempat ini memang.
Oh hai Jim Jim hai Jim. Hai 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 Jim hai Jim hai Jim hai Jim hai Jim hai Jim hai Jim. Hai Jim 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 hai Jim. Hai Jim hai Jim hai Jim hai Jim hai Jim. Hai Jim hai Jim hai Jim hai Jim. Hai Jim hai Jim. Hai Jim hai Jim. Sudah, Lily, ayo kita pergi. Pak Kim, kapan terakhir kali Anda tersenyum pada orang? Apa benar orang ini adalah ketua direksi kita? Jangan banyak omong, kalian berdua cepat pergi. Kalian semua. Apa yang kamu lakukan selama 5 tahun ini? Kamu tahu betapa susahnya aku cari kamu. Sayang, maaf ya, membiarkan kamu menanggung semuanya sendiri. Sebenarnya selama ini kamu ngapain? Apakah karena Ibu Jia-Jia? Ao Yifeng. Setelah Paman MU mengadopsi saya dulu, Zhao Yifeng akhirnya setuju. Setelah melahirkan MU Jia-Jia, dia ingin diam-diam mengembalikan saya. Kalau bukan karena Paman MU yang terus menahan. Lalu kenapa kamu masih? Suatu kali Paman MU harus dinas luar selama setengah tahun. Dia sebenarnya ingin membawa saya ikut. Tapi entah kenapa hari itu saya tertidur di sini. Setelah bangun, Paman MU sudah pergi. Setelah itu Zhao Yuanfeng menyerahkan saya kepada si Bao Yuefeng ini. Kalau bukan karena ketemu MU Jia-Jia di panti asuhan, aku benar-benar nggak berani menemui kamu. Selama bertahun-tahun ini. Tidak apa-apa. Semua yang Zhao Yuanfang hutangkan padaku akan aku ambil kembali sekaligus. Lupakan dulu soal itu. Sekarang kamu sudah kembali. Aku juga harus serahkan perusahaan padamu. Lagi pula kamu adalah satu-satunya ahli waris yang ayahku tunjuk. Tidak apa-apa. Serahkan perusahaan padamu. Aku lega. Lagi pula kali ini aku kembali. Bukan untuk mengambil alih perusahaan. Kalau begitu kamu mau ngapain? Aku bantu kamu. Hang. Aku ingin jadi bartender. Aku akan buka bar untukmu. Tidak. Aku sudah menemukan tempatnya. Aku mau jadi bartender di sana. Bartender. Hang. Satu gelas obat untuk sakit. Baik, tunggu sebentar. Dengarkan aku, kakak. Katanya si Dewa Perang Wilayah Timur kayaknya sudah pulang ke negara asal. Dewa Perang Kehormatan, Zhan Yang. Sepupuku kerja di bawah dia. Kok aku gak tahu ya? Kerjaan rahasia di yang mana mungkin kamu tahu. Kakak keren banget sih. Aku bilang sama kamu, beneran gak pernah lihat. Tahun lalu aku cuma ikut sekali. Mereka pada perang pakai senjata semua. Aku bilang itu malam itu bunyinya pletak-pletak terus. Gila. Sekelompok mabuk ngomong gak jelas. Sang dewa perang ini pahlawan besar negara kita, Hua Kuo. Kalau dia pulang, masa nggak ada kabarnya sama sekali? Hang. Bagus banget ya. Aku sering ke toko ini loh. Kok belum pernah lihat kamu ya? Halo, aku Lin Yang. Aku siapa? Maaf ya, aku agak mendesak nih. Lain kali ya, aku kasih diskon deh. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Mbak cantik, ada apa nih? Tentu aja mau pesan minuman. Aku pesan segelas kopi Irlandia. Oke. Kenapa lihat aku malah ngumpet? Sungguh buang-buang tenaga aku bantu kerja kamu selama ini. Sedih banget sih. Jangan pura-pura gak tahu lagi. Kok kamu tahu aku di sini? Jin Fang yang bilang. Aduh, Jin Fang itu tukang gosip.
bilang mau laporin aku. Ayo, Nona. Terima kasih. Gak nyangka ya, Ayah, kamu punya bakat tersembunyi gini juga. Bakat sih enggak juga. Kalau boleh dibilang hobi. Aku ini bisa dibilang nemuin sisi lain dari sang dewa perang. Gimana? Minum yuk. Enggak ah. Ayo minum 2 gelas sama abang. Hehe, betul. Kami traktir minum. Berapapun cukup. Sorry apaan sih? Kalian berdua mending pulang dulu. Kenapa? Urusanmu apa? Bertua ini, ngaturnya kelewatan. Pergi sana ah. Aduh, Hong. Kalian tamu harusnya tanya dulu sama Mbak Cantik dong. Mbak Cantik, ikut aku. Aku jamin kamu gak bakal kelaparan dan kehujanan. Ini di bawah komando kakakku, sang dewa perang. Oh. Iya. Oh. Jangan gak percaya, nanti kita berdua bakal jaga kamu. Anak buah langsung Zhang Yang. Iya, benar. Gimana kamu tahu? Ikut aku aja. Aduh, mas-mas itu serem banget ya. Si perempuan jahat ini emang jago acting. Kalian berdua jangan pergi dulu. Tolong jangan lakukan itu, kalau tidak. Pergi sana. Pergi. Kamu ini apa sih? Sombong banget sih ngomongnya. Aku kasih tahu ya, panggil polisi nggak bakal berguna. Kakakku itu anak buah jenderal perang. Dia suruh kamu mati. Jadi sabar aja nungguin. Mati aja sana. HMPH. Kamu buru-buru pergi sana. Cewek ini jadi milik kita. Masih belum pergi juga. Berani-beraninya ngumpet. Bos, kamu lihat itu. Mereka yang mulai duluan. Mau aku temani kalian? Iya, bener banget. Cantik, pikirin dulu ya. Oke, ayo kita pergi. Sudah selesai, bro. Bar ini terlalu kecil. Tahu tempatku. Oke, SIP. Kami tunggu kamu ya. Tunggu ya. Sayang, muach. Tunggu aku ya. Bentar lagi kelar. Jangan bercanda sekarang. Tenang aja. Aku ada kerjaan. Emang gak layak tampil di muka umum. Liang kenapa tiap main selalu ketemu kamu sih? Bener-bener sial. Liang, itu anak yang diangkat bapakmu. Kenapa kamu takut jadi pelayan? Kakak ipar, dengar-dengar dia suka sama kamu. Beneran? Dia layak apa coba? Dia cuma orang yang nyapu rumah kita doang. Tuan Jiang. Ruang besar ini sudah aku siapin buat Anda. Aku mau dia yang layani aku langsung. Yun yang satu-satunya penjudi dan pelacur hari ini. Kalau dia pergi, jangan banyak omong. Aku mau dia yang layani aku. Liang, siap. Oke, semuanya, bangkit. Liang. Lin Qiang. Datang duduk, nggak usah. Aku mau berdiri aja. Terakhir kali kamu bikin aku sadar. Gwen Chuan setidaknya ayahku sendiri. Juga ayah angkatmu. Aku nggak seharusnya gak hormat sama dia. Bikin sadar apa sih? Iya, tamparanmu benar-benar membuatku sadar. Aku benar-benar harus berterima kasih langsung padamu. Tidak perlu terima kasih. Itu memang kewajibanku. Kakak ipar, bekas merah di wajahmu waktu itu dia yang buat. Sudahlah, kalau ada apa-apa bilang saja langsung. Tidak mungkin semua orang kelilingin aku sendiri. Tentu tidak.
Aku juga tidak menyangka hari ini jalan-jalan malah ketemu sialan ini. Sekarang sudah datang, ya sudahlah, sekalipun datang, sudah datang saja. Kalian berdua kan dulunya juga kakakku. Aku angkat gelas ini untukmu, aku yang traktir. Ini apa sih? Iya nih. Waduh, MU Jajah tahu aku cuma kuat 1 gelas. Sekarang berabe nih. Kamu laki-laki besar, malah takut minum 1 gelas untuk bersulang. Kakak iparmu menghormati kamu dengan bersulang. Jangan sampai malu sendiri. Minum saja jangan takut. Masih kerja sambil minum di bar. Oh iya. Ayahku akhir-akhir ini di perusahaan butuh orang untuk bantu-bantu. Gaji bulanan 5.000. Gimana? Mau coba? Haha. Kenapa takut aku racuni? Tenang saja. Aku juga gak tahu kamu bakal di sini. Mana sempat aku siapkan racun duluan. Aku masih ada kerjaan lain. Soal minum tadi, aku sudah bilang ke bos. Sudah aku atur. Orang kita yang urus. Tidak akan disuruh kerja lain. Minumnya sudah. Selamat makan dan bersenang-senang semuanya. Urusan selesai. Tidur saja sekarang. Lin Yang, harga dirimu dong. Jangan pura-pura, Wu Jiajia. Kamu sudah kontak Jiang Feng kan? Terus kenapa? Orang kakak sebentar lagi sampai. Sial memang. Jiang Feng sudah pesan ke bos. Bar sudah dikosongkan. Sekarang di dalam semua orangku. Kayaknya malam ini aku gak bisa kabur. Terakhir kamu nabrak mobilku, terus tampar aku juga. Biar kamu merangkak keluar sambil berlutut. Gak berlebihan kan? Jia usianya masih kecil. Jangan bodoh begitu. Hati-hati, jangan sampai batu yang kamu angkat malah jatuh mengenai kakimu sendiri. Jangan banyak omong, tahan dia. Hehehe. Kamu sudah siap? Ya, nanti jangan menyesal. Ya, kamu sudah jatuh ke tanganku. Masih keras kepala juga. Seluruh tubuhmu pasti tegang, kan? Kamu cukup maki aku saja. Jangan memfitnah aku. Dia juga tidak lebih dari itu. Mungkin juga tidak tahan dipukul wanita. MU Jia, aku sarankan kamu lepaskan aku sekarang juga. Masih sempat kok. Kalau kamu dorong aku sampai mati, aku benar-benar takut. Minuman hari ini, ya, walau nggak mau, harus tetap diminum. Masuk sini sekarang juga. Aku cinta kamu. Sudah pulang. Datangnya cukup tepat waktu ya. Bapak sudah di luar berapa lama sih? Aku belum pernah lihat bos kayak kamu sampai segalau ini. Di mana bodyguardku? Kamu siapa? Bodyguardnya tergeletak di luar. Kamu siapa? Aku Juluan, bodyguardnya dia. Jangan coba-coba bohong aku. Dia mana mungkin mampu bayar bodyguard. Kamu sudah bereskan kelompok pembunuh itu bagaimana? Mereka ngajak aku main sebentar. Jadi aku ikut main sebentar sama mereka. Tapi apa-apaan tuh? Mereka sama sekali bukan tandingan aku. Aku merasa ini membosankan. Bersihkan saja sudah cukup. Tidak usah. Terima kasih ya. Tentu saja tidak akan merepotkan Anda. Tapi orang-orang ini. Bersihkan semuanya sekaligus saja. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu kamu. Kakakku sebentar lagi datang. Kita bersihkan bareng. Katanya mau datang. Oh hai. Yong, akhirnya kamu datang juga. Di mana Zhang Yong, kakakku? Tuan muda ada urusan, suruh aku datang. Siapa di antara kalian yang Li? Itu aku. Beberapa hari lalu kamu yang pukul aku. Oh. Ini bukan salah aku. Dia memang pantas. Kamu nggak mau kasih penjelasan ke aku. Orang keluarga Jiang. Zhang Yong, cepat pukul sampai mati dia. Awi. Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Nona MU adalah tunangan tuan muda. Bukan sembarang orang bisa sentuh dia. Kalau kamu mau. Kamu memukul aku. Seharusnya aku balas memukul kamu. Tapi lihatlah kamu pernah jadi kakakku.
Jadi aku ubah caranya. Kamu berlutut minta padaku. Aku akan memaafkan kamu. Kamu juga tahu kaki aku ini pernah cedera. Jadi kamu nggak bisa berlutut. Aku lihat kamu kuat dan sehat. Tapi nggak tahu gimana rasanya berlutut di tangga. Aku nggak punya waktu buat ngoceh sama kamu. Kalau nggak mau, suruh bos kamu. Atau bawa orang keluarga Jiang pergi dari sini. Jangan ganggu pandangan. Mau ketemu bos aku. Tolong. Sini, tolong, tunggu. Hei, tunggu dulu. Kamu ngapain? Aku tahu aku siapa. Kamu penjaga barbau. Kamu siapa? Kenapa aku harus peduli? Hei, tunggu dulu. Kamu masih mau ngapain? Kalian beneran mau bikin aku cacat kaki? Jangan banyak omong, mulai sekarang. Hei. Sepakat cuma pukul kakinya, kok kamu gak tahu malu? Aku udah bilang, pikirin baik-baik. Nona ini. Lin yang itu siapa buatmu? Nah, aku sarankan kamu minggirin wanita ini. Gak pantas. Dia udah susah payah bertahun-tahun. Nona ini kamu. Jadi bodyguard pribadi abangku. Sebulan aku bayar kamu sampai 7 digit. Lin yang si pecundang gak bakal bisa bayar sebanyak itu. Aduh, baru saja ada yang ngomong sama aku. Halo. Hari ini aku habisin kamu. Gadis kecil. Kamu ancam aku. Kakak, aku sarankan kamu jangan main-main. Bangkit. Siapa berani gak bangun? Naik. Kalian. Pecundang yang cuma bisa dilindungi wanita. Aku bahkan gak tahu kamu punya hak apa. Sombong banget. Hari ini masih merokok juga. Siapa? Siapa yang tendang aku? Zhang Yong. Kamu ngapain sih? Kamu tidur di lantai buat apa? Yong bro, jangan malu-maluin saja. Gak ada yang sentuh kamu kok. Kamu tidur di lantai buat apa? Batuk. Gigi aku copot semua. Kamu yang buat. Bukan aku. Ngapain kamu lihat aku? Aku cuma pecundang pemabuk. Sekarang aku lihat jelas. Itu kamu. Aku juga lihat. Lihat jelas. Ini apa sih, bos? Kamu telat tanggap. Lama gak gerak, jadi tua. Kamu sebenarnya siapa? Hei. Bagus. Nah, aku sarankan kamu pinter-pinter saja. Yong bro, kamu mau jadi ratu. Cepat keluarkan saja. Kamu mau bunuh aku. Terus kenapa? Bunuh aku. Aduh. Kecepatan yang luar biasa. Ini orang siapa sih? Jangan sembarangan. Negara hukum. Kamu bunuh aku. Kamu bakal kena hukuman. Kenapa ngomongnya jadi canggung gini? Aku tidak percaya. Kamu jelas tahu keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Ada satu nyawa di atasnya. Sebenarnya kamu ingin apa? Tenang saja. Kalau begitu aku tutup mata dan maafkan kamu. Aku sedang. Nona MU. Nona MU, tolong aku, Nona MU. Kamu panggil aku ipar ya? Panggil aku buat apa? Bos. Uangnya datang. Siapa yang menyuruh dia datang? Dia datang bagaimana? MU Jia, kamu sudah berbuat apa sama Linyang? Aku sarankan kamu cepat buka pintu untuk aku. Jangan paksa aku masuk dengan paksa. Bos, bagaimana? Pergi buka pintu saja. Ada apa? Itu orang bawa pisau, takut banget.
Bukan pisau yang itu. Kamu pura-pura polos apa? Baru tadi jelas kamu yang mengacungkan pisau di lehernya. Kita semua lihat. Lihat siapa? Siapa yang lihat? Itu Bos Zong. Antara aku dan Lin Yang, hanya sedikit kesalahpahaman. Sudah diketahui oleh tetangga kita. Maaf ya. Kesalahpahaman kecil. Tapi sudah pakai pisau semua. Gu Jiajia, kamu kira aku bodoh ya? Bos Qin itu melihat kerjasama hangat perusahaan kita. Hanya niat kerjasama saja. Semoga Gu Jiajia kamu paham. Kak Yalan, kamu lihat mereka garang banget. Kalau bukan kamu datang tadi, aku pasti keluar dengan kasar. Kamu ini orangnya, kok bisa seenaknya begitu ya? Lihat dia malah maki aku. Sebenarnya ini masalah apa sih? Ada beberapa hal yang lebih baik kamu tidak tahu. Kak Yalan, kamu benar-benar baik. Tolong Nona MU kembali beritahu Ibu dan Jiang Feng. Kerjasama antara perusahaan kalian dengan grup Tianlong dibatalkan. Bos Qin, bukankah sudah sepakat untuk kerjasama? Kartu terputus. Aduh. Yalan terus mantengin aku. Aku jadi malu sendiri. Kamu sama Gu Jiajia sebenarnya apa hubungan? Jujur bilang ke aku. Ayahnya dulunya yang mengadopsi aku. Begitu saja. Tapi aku dengar kamu dulu suka sama dia. Aku Yalan. Kamu benar-benar kenal aku. Aku sama Wu Jiajia yang cewek itu. Sama sekali nggak tertarik. Semua itu cuma gosip mereka. Sebenarnya aku selalu sama kamu. Sudahlah. Cukup. Sudah cukuplah. Yalan. Kenapa kamu datang tepat waktu malam ini? Itu telepon dari pemilik bar. Pemilik bar. Mereka bagaimana? Sebelum kamu mulai kerja, aku sudah bilang sama pemilik bar, supaya dia perhatian khusus sama kamu. Ada apa? Aku harus tahu semuanya. Allah. Kasih ke aku. Cepat tidur ya, besok masih harus ikut pelelangan. Tidur di sini saja. Pelelangan besok penting banget. Aku takut kamu bangunnya kesiangan. Malam ini mending tinggal di sini saja, supaya aku bisa bangunin kamu besok. Iya nih. Aku kira. Jangan mikir aneh-aneh. Kamar kamu di sebelah sana. Xiaolan, ada urusan tadi. Terima kasih ya. Karena kamu nggak biarin aku bunuh kamu lebih awal. Sebelumnya, waktu di panti asuhan aku yang beresin semua masalah kamu. Gak nyangka setelah besar kamu masih seperti itu. Makanya aku nggak bisa tanpamu. Udah jangan ngomong kasar, cepetan tidur. Pelelangan. Yalan cantik banget. Udah, cepat ganti baju. Aku kira kamu juga tipe kerja keras. Ternyata kamu juga suka ikut acara kayak gini. Siapa bilang aku kerja keras terus? Aku cuma nggak mau buang waktu buat hal yang nggak berguna. Yang ini nggak mau. Aku ikut pelelangan ini buat dapetin air mata kekosongan. Air mata kekosongan. Bukankah itu pusaka keluarga Baiin? Masa Baiin balik ke negeri? Itu batu permata yang sangat langka dan berharga. Kalau bisa dapatkan itu, posisi perusahaan kita bakal makin naik daun. Grup Tianlong juga bakal berkembang lebih baik di dalam negeri. Tenang saja, aku pasti bantu kamu dengan baik. Tunggu sebentar ya, aku mau ke kamar mandi dulu. Cepat pergi, cepat balik, tempatnya besar banget. Aku takut nih. Xiao Meng benar-benar bawa barang bagus hari ini. Iya. Seharusnya aku yang bilang duluan nih. Lin yang lama gak ketemu, malah gak sapa juga. Cocok gak sih? Bener-bener gak anggap kita ada. Lin Yang, kamu ngapain liatin? Gak ada apa-apa. Cuma ngerasa kalian emang pasangan yang serasi banget. Perlu kamu bilang juga ya? Aku tahu sendiri. Aduh, maaf saya berani bertanya. Kamu masuknya bagaimana? Aku masuk lewat pintu, dong. Kalau nggak ada undangan,
Pasti dari awal sudah ditangkap. Siapa bilang aku nggak punya? Di mana? Di mana? Bisa tunjukin ke aku. Kenapa aku harus tunjukin ke kamu? Hei, kamu ini pendeta apa sih? Jangan sok polos deh. Kamu ini bajingan. Kamu jelas-jelas nyusuk. Hijia-jia, maaf aku harus jujur. Kalau nggak ada Jiang Feng, gadis kecil keluarga MU juga nggak bakal diundang. Jangan banyak omong, aku nggak panggil keamanan. Kamu cepat-cepat pergi sendiri. Kalau kamu memang mau cari masalah. Tunggu sebentarlah, undangannya ada di tangan temanku. Hahaha. Aduh, alasan kamu nggak cukup buat aku percaya. Keamanan, keamanan, keamanan. Ada apa? Ada apa? Orang ini nggak bawa undangan. Kamu kok bisa membiarkannya masuk? Ini, aku nggak tahu. Tapi sekarang dia memang nggak bisa tunjukin undangan. Katakan, ini apakah kelalaianmu? Undanganku ada di tangan temanku. Dia pergi ke kamar mandi. Sebentar lagi dia datang kok. Jangan cari alasan buat dia. Dia memang nggak bisa tunjukin. Kamu cepat bawa dia pergi. Pak, maaf. Mau bawa dia kemana? Pak Qin. Lama nggak ketemu. Anda tetap anggun seperti dulu. Aku tanya, kalian mau bawa dia kemana? Tamu penting ini bilang dia nggak bawa undangan. Kita ke lantai atas. Undangannya ada di aku. Ada masalah. Undangannya ada di aku. Ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Maaf ya semuanya. Aku duluan ya. Ternyata kartu hitam. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Kartu hitam itu artinya apa sih? Aku kok nggak pernah dengar. Ada bedanya ya? Kartu hitam ini dari penyelenggara lelang. Di seluruh acara cuma ada 3. Mereka berdua dapat 1. Halo, kami adalah juru lelang utama di acara ini. Tuan rumah sudah perintahkan. Pemegang kartu ini dapat perlakuan VIP khusus. Silakan ikut saya, berdua. Kijang itu juga pantas. HMPH, cowok yang ngandelin perempuan. Makan dari uang perempuan. Sampah. Urusin aku apa? Aku mau. Kamu punya kartu hitam. Kamu sombong apa? Brengsek. Ayo. Kasih aku sekali lagi. Lin Yao berharap kamu kali ini bisa sukses. Dapatkan air mata kekosongan. Kita lihat nanti. Terima kasih atas doanya. Aku belum sempat tanya kamu. Dari mana kamu dapat 2 kartu akses ini? Dulu aku pernah selamatkan nyawa seseorang. Setelah itu dia kasih aku 2 kartu. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Kedengarannya nggak masuk akal. Tapi memang begitu kenyataannya. Omong-omong, kamu sama Jiang Feng punya masalah apa sih? Kenapa dia terus-terusan nyerang aku? Bahkan seluruh keluarga Jiang jadi musuh aku. Kenapa bisa begitu? Perlu aku bantu. Waktu kecil, ayahku difitnah oleh ayah Jiang Feng. Ibuku bunuh diri setelah tahu itu. Setelah itu dia masuk panti asuhan. Kenapa harus seperti itu? Bunuh pun tak bisa menyelamatkan. Sulit jelaskan sekarang. Suatu hari nanti harus bayar harganya. Nggak apa-apa. Aku ada di sini. Aku nggak tega bahwa kamu masuk ke dalam kebencian selama 9 menit. Keluarga Jiang Hao telah menghancurkan keluargaku. Aku juga akan buat dia bayar lunas. Balas dendam atas kematian ayah, Xiao Feng tidak akan membiarkan. Sudahlah, lupakan dulu soal itu. Lelang sudah mulai. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, malam ini lelang akan segera dimulai. Silakan duduk sesuai tempatnya masing-masing. Itu dia. Hai Pak Chen, halo. Tidak menyangka bisa bertemu kalian di sini. Duduk, duduk, duduk. Pak Wu, silakan. Oh, teknik dia meracik minuman memang keren. Aku pernah beruntung mencicipinya sekali. Masih teringat jelas. Nanti kalau ada waktu, pasti aku akan mampir lagi. Aku lihat kalian bisa duduk di sini hari ini. Jangan-jangan kalian adalah penyelamat kakekku. Dia kakekmu ya? Lelang ini milik kakekku.
Dan lelang kali ini diselenggarakan oleh keluargaku. Ternyata memang ada penyelamat nyawa. Pertama-tama, selamat datang semua. Hari ini aku nggak mau buat tebak-tebakan. Pasti kalian berkumpul di sini untuk menyaksikan siapa yang akan dapatkan berlian air mata kekosongan. Memang benar, air mata kekosongan. Tolong jangan terlalu heboh ya. Lelang akan segera dimulai. Harga awal air mata kekosongan 10 juta dolar AS. Tolong semua jangan terlalu bersemangat ya. Lelang akan segera dimulai. Harga awal air mata kekosongan 10 juta dolar AS. Pedang merah darah ini mahal sekali. Ini tergantung siapa yang siap mengeluarkan uang lebih banyak. Sungguh aku tidak tahu berlian ini akhirnya akan jatuh ke tangan siapa. Baru 1.000 lebih rupiah. Kok reaksinya lambat sekali. Lagi butuh uangnya. Pak Wang, kapan Anda berencana untuk bertarung? Tenang saja, aku datang kali ini hanya ikut seru-seruan, tidak ikut lelang. 12 juta. 15 juta. 20 juta. 30 juta. Sepertinya tuan muda ini benar-benar royal. Pengeluaran besar banget. 32 juta. 35 juta. Jelas untuk berlian sebesar ini. Sekarang bukan berlian lagi. Tidak ada artinya lagi. 40 juta. Tamu VIP kartu hitam nomor 2 menawar 40 juta. Ada yang mau naikkan harga lagi. 60 juta. Air mata kekosongan paling mahal 50 juta saja. Jiang Feng malah menawar sampai 60 juta. Sepertinya dia sangat bertekad mendapatkannya. Ada yang mau naikkan harga lagi. Kalau tidak ada, berlian air mata kekosongan ini jadi milik tuan muda Jiang Feng. 40 juta. 60 ribu. Pak Qin, Anda benar-benar harus bersaing denganku. Harga tertinggi yang menang. Kalau memang Anda benar-benar butuh, silakan naikkan harga lagi. Aku kasih tahu, berlian ini, hari ini keluarga Jing yang akan memilikinya. 80 juta. Jiang Feng, kamu hebat sekali. Pak Qin, Anda masih mau lanjut bicara? Tidak usah. Tidak jadi lelang. Harga segini, ambil uangnya saja. Aduh, berlian ini cantik sekali. Dijualkan sayang banget. Mudah saja ngomong begitu. Kalau turun lagi jadi 90 juta. Sama sekali tidak sepadan. Sebenarnya berlian ini tidak akan terjual di bawah 50 juta. Kalau begitu, apakah ada tamu yang mau naikkan harga lagi di tempat? 80 juta sekali. 80 juta 2 kali, 80 rupiah. Hah, kamu benar-benar sampah yang tidak bisa diandalkan. Masih nawar 10 rupiah. Aku ingin lihat kamu bagaimana menyelesaikannya. Tamu terhormat ini, maksud Anda naikkan harga 10 rupiah. Bukan naik 10 rupiah. Harga deal, kan? Wah, ini yang dibawa Qin Yanan. Kayaknya orang bodoh, ya. Oh, orang ini datang buat lucu-lucuan. Aduh, Liang, kamu ngapain? Liang. Meski kamu anggota kartu hitam di sini, tapi kamu nggak boleh bikin keributan di tempat umum. Kalau kamu terus kayak gini, kami terpaksa minta kamu keluar. 10 yuan, serius nggak cukup? Pak Lin, tentu ini cukup. Pak Bai, kok Anda datang? Tuan ini, 10 yuan ini transfer bank atau tunai? Oh, saya buru-buru keluar hari ini, lupa bawa uang. Boleh saya kasih surat utang saja? Air mata kekosongan ini jadi milikmu. Bro, lama nggak ketemu. Si kecil sudah kembali. Bos, selesaikan dulu urusan di sini. Nanti kita omongin lagi. Hang. Teman-teman, lelang hari ini selesai di sini. Silakan semuanya meninggalkan tempat. Batalkan? Kenapa dibatalkan? Kalau ada yang bisa bawa air mata kekosongan, asalnya belum tentu jelas. Mungkin ini masalah yang kita buat. Jadi kita biarin begitu saja. Bajingan sialan, kenapa semua hal bagus harus jatuh ke tangannya? Tuan muda Jiang. Apa mungkin kamu benar-benar mau beli air mata kekosongan ini dengan 80 juta dari tanganku? Jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat,
akan jadi milikku. Kalimat itu aku kasih tahu kamu, rencana kita dipercepat. Maksudmu? Kalau aku punya, kita mati tanpa jejak. Hehe, Liang, perusahaan kita ada masalah. Keuangan pabrik kabur. Para pekerja mogok dan protes. Tunggu aku segera ke sana. Sir Huai, semua diam dulu. Dengar saya, Sir Huai. Semua diam dulu. Dengar saya, Sir Huai. Semua diam dulu. Halo semua, saya Kinyalan, manajer umum grup Tianlong. Cantik-cantik. Buat apa? Saya datang ke sini mau uang, bukan lihat cantik-cantik. Saya nggak peduli cantik atau nggak. Tolong percaya. Grup Tianlong kami pasti nggak akan suka-suka menunda gaji karyawan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Apa ada yang tersembunyi? Tuan Jin, kamu kan manajer umum grup Tianlong. Kaya raya. Tapi siapa yang tahu penderitaan para pekerja kecil ini? Seluruh keluarga ini mengandalkan gaji kecil ini. Ayah, akhirnya kamu muncul juga. Ibu, kamu juga di sini ya? Wah, Bu, kamu ngapain kumpul-kumpul di sini? Jangan-jangan masalah gaji yang tertunda ada hubungannya sama kamu. Saya, Jin Yalan, bisa jamin, saya tidak menunggak gaji 1 sen pun dari kalian semua. Apalagi, saya sudah menyerahkan uang itu ke bagian keuangan sebelumnya. Omong gampang, orang-orangnya malah kabur. Mau minta uang kemana coba, kan? Betul. Iya, beneran. Teman-teman ini, ternyata, grup Tianlong itu perusahaan sampah yang suka ngutang gak bayar ya. Grup Jiang kami selalu siap menerima kalian kapan saja. Soal ini kamu harus jelaskan ke semua orang dong. Iya. Sebenarnya saya datang ini mau. Tapi sekarang kelihatannya, siapa yang biasanya ngurus gaji di pabrik? Orangnya namanya Yang Yang. Tapi setelah saya kasih uang ke dia langsung hilang. Teleponnya juga nggak diangkat. Kayaknya saya sudah ketemu kamu. Benar-benar kamu sudah ketemu dia ya? Katakan di mana Yang Lang. Saya bagaimana tahu dia di mana? Ibu dia. Saya benar-benar tidak tahu dia di mana. Wah, apa-apaan ini perusahaan Tiananmen? Nunggak gaji saja belum cukup, malah ngintimidasi pekerja pula. Benar-benar konyol, gaji nggak dibayar, malah menyalahkan pekerja. Perusahaan kalian cuma segitu kemampuannya ya? Bro, aku malah lihat kamu orangnya tampan. Mending ke perusahaan kami saja, nanti pasti sukses besar. Jadi bagian keuangan, serius. Jangan nyelutuk, aku lagi tanya, nanti juga aku tanya kamu. Sabar ya, Liang Yang, maksudmu apa? Aku benar-benar nggak tahu dia di mana. Kalau begitu aku potong pembicaraanmu. Nah, jangan kira kamu orang dekat Tuan Qin. Aku nggak berani ganggu kamu. Dengan badan kamu yang kecil itu, aku cuma butuh 1 tangan. Oke. Kalau begitu aku mau coba. Kamu minggir dulu. Kamu, Hailing Air. Badan kecil seperti antlope itu bagaimana bisa lawan badan besarmu? Masih kalah ngomong juga. Aku bilang Kijang loh. Kijang, kalau kamu bisa minta ampun, mungkin kita bisa saja. Tidak ada waktu. Sialan, apa sih? Kamu tadi bilang apa sih? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, bilang ke aku, Yang Liang sebenarnya di mana? Aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Sudahlah Lin Yang. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pekerja yang disalahkan. Asal kamu mau buka mulut, aku bantu kamu selesaikan. Rekan-rekan, grup Tianlong ini sudah kehilangan kepercayaan orang. Bekerja seperti ini juga nggak ada artinya. Hanya membuat diri sendiri dirugikan. Aku Jiang Feng,
mengajak kalian pindah kerja ke grup Jiang. Serius? Wah, bagus sekali. Aku nggak peduli, aku harus lihat uangnya. Ming, ibuku sedang bicara sama kamu. Sikap apa itu? Ngapain? Tujuan kalian datang kemari, bukan ayahku mencari kamu. Tentu saja kami. Tentu saja untuk menangkap perusahaan Anda yang menindas buruh. Wajah buruk yang memalukan. Sungguh menyakitkan hati. Sudahlah Xiao Yunpeng, tunggu aku bereskan ini dulu. Segera. Kalau kamu nggak bilang, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Jangan. Aku bilang, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku bilang, kok bisa bilang begitu? Lao Liu selalu bersembunyi di belakang grup Shangxi. Ada yang melindunginya. Omong kosong, kamu Li Qiang. Aku sudah kasih pistol ke kamu. Oke. Ini kamu Kalian lihat. Tanya seperti ini ada masalah. Hao Yuefang, ternyata kalian cuma nonton drama. Bukan kami. Tidak apa-apa. Tidak suka nonton pertunjukannya. Kasus mogok kerja kali ini, karena Zhao Yuefang dan 2 orang lainnya. Sudah diberi muka ya, tapi masih fitnah seenaknya. Aku tidak kenal dia. Merle, di dunia ini banyak orang bernama Zhang Qiang. Kamu tidak bisa hanya karena satu nama. Kalian memang orang tanpa malu. Tak terkalahkan di dunia. Kalau begitu, terus paksa dia buka mulut sampai kebenaran keluar. Dalang dibalik mogok kerja kali ini adalah Li Qiang, dan reaksi terlambatnya mungkin cuma 2 kemungkinan. Pertama, apa yang diambil pabrik dan perusahaan lain. Sepertinya begitu. Lalu yang kedua, yaitu dia dari awal sudah berebut dengan Yang Liang. Li Qiang, kenapa kamu melakukan ini? Apa masih perlu ditanya? Pasti Yang Liang memberikan banyak keuntungan padanya. Kalau tidak, kenapa dia melindungimu? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Pepatah bilang, dapat uang orang lainnya harus bantuin orang itu. Meski masalah ini sudah bocor, tapi aku sama sekali tidak akan memberitahu kamu data pribadi orang itu. Sebenarnya aku mau membiarkan kamu pergi, tapi karena kamu sudah bertindak, aku harus melakukan sesuatu dong. Kamu mau ngapain? Orang. Ambil kunci Inggris. Kamu cuma punya waktu 10 detik buat mikir. Jangan terlalu semena-mena. Aku bilang. Itu putra Tuan Besar Jiang. Masih kurang buat kamu. Begitu saja kamu jual aku. Hei. Sialan, ternyata mereka diam-diam pakai uang kita. Ternyata mereka. Tenang semua, aku janji tidak akan menunggak sepeser pun kepada kalian. Jin Yalan bersumpah di sini untuk kalian semua. Baiklah, hari ini kalian pulang dulu ya. Sekarang. Jangan terlalu sombong. Kamu punya hak apa bawa-bawa Tianlong Group? Apa kamu ada hubungan sama sekali? Nona MU, mungkin Anda belum tahu. Ayah saya 7 tahun lalu, sebelum meninggal, dia sendiri yang menguburkan Abu Tianlong Clan. Dia selalu menjadi milikku. 7 tahun lalu, saat itu dia bukan di rumah saya. Saat itu dia sudah menjadi. Baiklah, Lingya, aku benar-benar meremehkan kamu. Sudah begini keadaannya. Siapa yang gak bilang sama kamu? Siap, Zhao Yunhao. Omongannya gede banget. Aku cuma takut kamu nggak bisa nelen ini. Aku malah nggak percaya. Beberapa perusahaan kami kerjasama. Masih nggak bisa menelan perusahaan kecil Tianlong Group kamu. Dari mana kamu dapat percaya diri segitu? Jadi ketua dewan gimana? Aku kasih tahu kamu. Kami sudah lama kerjasama dengan Tianfeng Group. Perusahaan kamu sudah tamat. Liang, sepertinya aku sudah mengirim kamu keluar bertahun-tahun. Tapi kamu masih belum nurut juga ya.
Hari ini biar Mama ajarin kamu pelajaran yang serius. Iya. Sudahlah, jangan pikirkan hal itu lagi. Aku kenalkan dulu. Yang ini adalah General Manager Grup Tianggong. Dia juga keponakanku. Yunyang, ini untukmu. Tidak ada yang tahu tentang ini, kan? Kamu siapa sih? Kamu berani panggil nama ketua dewan kita seperti itu? Tidak apa-apa. Mungkin hanya soal posisi General Manager saja. Hahaha. Pak Qin. Kamu siapa sampai bisa begitu? Jangan banyak omong. Kami curiga perusahaan Tianlong menunda uang publik. Tianlong, bawa dia pergi. Yu Yunpeng, kamu bau apa ini? Aku bilang jangan buat orang tuamu menyesal. Jangan berontak lagi, lengan kalah kuat sama paha. Mending aku yang rekomendasiin. Pak Qin, kami juga gak mau buat kamu susah. Posisi General Manager ini tetap kamu yang pegang. Tapi kami mau 70% dari grup Tianlong. 70%. Xiao Feng, kamu jangan berlebihan. Sepertinya mereka sama sekali tidak berniat melepasmu. Pak Qin, ada masalah. Proyek kita di kota timur terhambat. Beberapa perusahaan tiba-tiba mengumumkan batal kerjasama dengan kita. Gimana nih? Astaga. Halo Sekretaris Yang, cari orang buat tulis artikel. Katakan kalau grup Jiang dan grup MU kalau tidak bayar utang. Dua ketua dewan itu ingin kabur dari lokasi. Wei Yang, maksudmu apa? Wei Yang memfitnah kita di depan aku sendiri. Kalau kalian bisa, kenapa aku tidak? Lagi pula. Ada masalah? Beberapa bank kirim orang ke sini. Katanya perusahaan kita berisiko, minta tambah jaminan aset. Kalau tidak, mereka mau tarik aset kita lebih awal. Bagian jaringan, segera blokir. Berita, rahasia atau fakta. Bebas saja. Dasar bajingan, kamu dapat info dari mana? Salahkan saja kalian dulu yang bocor duluan. Baik. Aku segera cari nomor ketua dewan. Pak Lei, akhirnya Anda datang juga. Grup Tianlong menunggak uang perusahaan kita, tapi tetap tidak mau mengaku. Coba lihat. Buka mulutmu. Siapa yang suruh kamu bikin onar di grup Tianlong? Pak Zhao yang suruh saya, katanya mau kerjasama menelan grup Tianlong. Saya pikir kemampuan grup Tianlong tidak kuat, jadi posisi wakil direktur ini, mending serahkan pada orang lain saja. Pak Lei, saya salah. Pak Lei, tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Pak Lei. Kesempatan ini sebaiknya kamu minta ke Pak Li saja. Lihat dia mau atau tidak. Halo Pak Li, saya Zhao Yuefang dari grup MU. Kita pernah bekerja sama sebelumnya. Apakah Anda masih ingat saya? Pak Li, saya Jiang Bo dari grup Jiang. Kita juga pernah bekerja sama sebelumnya. Kalau begitu, kita batalkan semuanya. Ah, Pak Li, maksud Anda apa ini? Baru datang terlambat, tapi tetap harus dihukum oleh Dewa Perang. Apa yang kamu katakan? Dewa Perang, Pak Lei. Kamu bilang dia adalah Pak Lei. Mata kamu sudah rabunnya. Dia mana mungkin Dewa Perang? Dia cuma orang tidak berguna yang kami pelihara di rumah. Sudahlah, memang begitu. Pak Lei, Dewa Perang kan selama ini di luar negeri. Mana mungkin dia adalah seekor kijang. Pak Lei, kamu bilang dia Dewa Perang. Dia memang Dewa Perang. Itu belum cukup meyakinkan. Hari ini Lialan harus. Saya beri kamu kesempatan terakhir mengenai kamu. Siapa yang menjebak bagian itu? Penghargaan dikurangi 100.000. Naik. Hang. Kakak. Ada apa ini? Siapa yang datang? Suaranya begitu familiar. Mungkin polisi yang datang. Akhirnya datang. Maki saja.
Toh semuanya juga hampir sama saja. Mulai hari ini, segalanya akan berakhir dengan penuh perasaan. Kalian ini siapa? Salah alamat, ya. Pasukan Dewa Perang. Pasukan Dewa Perang. Mana mungkin? Bukankah mereka biasanya di luar negeri? Selamat datang kembalinya Dewa Perang. Selamat datang kembalinya Dewa Perang. Lin Yang, kamu demi menutupi suasana, benar-benar melakukan apa saja? Ya, orang-orang ini kamu panggil aktor, bukan? Lin Yang, kamu memang selalu kena pukul di mana-mana. Hahaha, keras kepala banget. Orang-orang ini pasti mau berterima kasih ke kakakku. Ya. Halo. Waduh. Kamu mau ngapain? Pasti nggak nyangka. Ya, setelah bantu saya ke luar negeri, saya malah bisa sampai sejauh ini. Kalau dipikir-pikir, itu juga berkat kamu. Zhao Yuefang, kamu berutang padaku. Kita hitung pelan-pelan. Bu, kita harus bagaimana? Lian yang brengsek itu pasti nggak akan membiarkan kita begitu saja. Jiang Fang, orangmu siap. Bu, tenang saja. Asal brengsek itu pasti datang. Hahaha. Kamu kok bisa masuk? Aku. Mereka masuknya lewat pintu. Halo, aku kasih tahu kamu. Ini pin aku. Kamu gerak sedikit saja. Aku langsung keluar. Pertama, harus bertarung. Kedua, akui dulu secara bertahap. Hari ini juga. Kamu pasti nggak tahu betapa kuatnya grup Jiang kami. Aku sudah lama di luar negeri, jadi benar-benar nggak tahu. Kalau nggak begitu, kamu jelaskan ke aku. Grup Jiang kami sebenarnya berada di bawah perusahaan Shengxi. Kamu harus tahu, 70% perusahaan harus bergantung pada perusahaan Shengxi. Dan aku sebagai direktur grup Jiang, tinggal perintahkan saja. Brengsek itu memang brengsek, cuma bisa pakai kekerasan menyelesaikan masalah. Betul, keluarga MU juga punya grup yang sudah go public. Kesepakatannya, kontrak 80 juta sudah dibatalkan. Hahaha. Liang, kamu mau buat aku ketawa mati ya? Ahahaha. 1 menit lagi. Nanti akan ada yang kabarin kamu. Kontraknya dibatalkan. Jangan sok polos deh. Kontrak itu juga gagal. Panggil kakekmu. Tuan Jiang Feng, maaf harus memberitahu Anda. Karena Anda memanfaatkan jabatan, investasi akan bangkrut, dan perusahaan yang tak kompetitif di pasar. Grup secara resmi mengumumkan, Anda dipecat. Ya, dan juga, setelah keputusan bersama seluruh direksi, diskusi dan keputusan, kontrak antara keluarga MU dan grup ini batal. Dasar kamu, tikus. Berani ngatain aku sialan. Hari ini aku nggak akan biarin kamu hidup keluar dari sini. Kamu kira kamu bisa ngapain aku? Halo, Antelope, tolong aku. Hahaha. Antelope mereka sama sekali nggak bisa ngimbangin. Hahaha. Ayo, dasar kamu sama sekali nggak bisa ngimbangin aku. Hahaha. Malam ini aku mau kemana ya? Kamu kan hebat banget. Cari sendiri dong. Hahaha. Suka sama tukang yang pakai baju putih.
Mengurung Gruk Jiang. Sebuah rahasia. Bagus. Bantu aku bangkit dulu, nanti kita hitung. Baik. Kalau kamu pergi sekarang juga sudah terlambat. Kinyalan, kamu sudah selesai. Hahaha. Pelan-pelan. Nona, jangan lawan, gak ada yang bisa nolong kamu. Meski aku mati, aku gak bakal kasih menang sama orang sepertimu. Berani-beraninya kamu tendang aku. Sialan. Lepaskan aku, tolong. Siapa yang mau nolong kamu? Hahaha. Lepaskan aku, hahaha. Lin yang kamu di mana? Turun. Kamu pantas mati. Kamu Zhang Yang. Mau apa? Jangan pukul aku. Baik, uang itu Jiang Feng yang kasih ke Xiaolan untuk aku. Tolong. Kamu pikir hari ini masih ada yang mau nolong kamu? Zhang Yang, kalau kamu bisa bunuh aku. Kalau gak hari ini, aku jamin aku yang bunuh kamu. Kok aku gak tahu kamu punya kemampuan bunuh aku? Keluarga, teman, semua orang yang peduli sama kamu. Satu persatu semuanya. Aku gak akan biarkan kamu mati tanpa sisa. Kalau berani di dunia ini, belum ada yang aku, Zhang Yijiang, gak berani lakukan. Kenapa? Gak apa-apa. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku janji nanti gak ada lagi yang berani ganggu kamu. Kalau kamu takut, tutup dulu matamu. Tutup. Jangan takut. Oke, tunggu aku sebentar lagi. Jangan gegabah. Membunuh itu melanggar hukum. Jadi jangan membunuh. Dewa Perang, aku salah. Tolong lepaskan aku. Dewa Perang, aku punya uang. Aku punya banyak uang. Kamu mau berapapun aku kasih. Tolong, ada pembunuhan. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Mulai sekarang, kamu hanya punya 20 tahun. Tunjukkan semua bos yang kamu kenal. Biar aku lihat. Apa yang kamu bilang benar. Bukankah kamu punya keluarga MU dan keluarga Jiang yang mendukung kalian? Biar aku lihat keluargamu. Ini yang kamu bilang. Tidak ada lagi. Tenang saja. Dia sendirian saja sudah. Benarkah? Tenang, aku tidak akan bohong. Mereka bilang kamu adalah Dewa Perang Timur. Maaf sudah menyembunyikan ini darimu begitu lama. Pasti kamu sangat lelah. Hei, Kakang Siang. Tolong. Hei, maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif sementara. Halo, nomor yang Anda hubungi. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Aku suruh mereka turun menemanimu. Menemani ke liang kubur. Jenderal, aku salah. Tolong maafkan aku. Tolong lepaskan aku. Apa kamu pernah berpikir, apa nasibnya orang yang berani sentuh wanitaku? Apakah dia sudah mati? Hei Zhang Liang. Datang ke sini sekali. Urusan selanjutnya aku serahkan padamu. Apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja membalas dendam pada Jing Feng. Zhang Yang. Apa maksudmu?
Sayang sekali Zhang Jiahao meninggal terlalu cepat. Kalau dia masih ada hari ini, pasti. Kamu tahu ini apa? Keluarga Zhan dulu punya lebih dari 50 anggota. Semua dibantai habis oleh ayahmu. Jiang Jiahao memang panjang umur, tapi sulit membayar hutang. Xie Feng, kalau kamu hidup jujur saja, aku tidak mau. Tapi setelah aku pulang ke negara, aku selalu berusaha melupakan semuanya. Kalau begitu, pedang ayahmu harus kamu bayar. Keluargamu semua sudah mati. Ayahmu membunuh darah daging ayahku. Inilah keluarga kalian satu-satunya. Memang pantas jadi anak baik yang tumbuh dewasa. Kalau kamu sekeras itu, aku penasaran kamu takut mati nggak? Sekarang aku nggak akan tebas. Tapi aku mau kamu sujud. Kalau memang harus buru-buru, ya udah, tunjukkan tanganmu. Bayangan hitam, minggir. Aku mau ketemu pemimpin kalian. Bayangan kecil, tolong aku sebentar. Grup MU sudah diambil alih oleh Nona Kinyalan atas namanya. Sesuai perintah Anda, berikan pada dia, si cantik itu. MU jia-jia aku. Karena menghormati paman MU, aku biarkan kamu dan Xiao Yuefang tidak berakhir seperti Jiang Feng. Aku sarankan kamu menjauh dariku. Tapi bukankah kamu suka aku? Aku mau ikut kamu. King Feng aku yang bawa turun. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu gila ya? Sekarang aku akan membunuhmu. Mereka adalah istri dan anak paman MU. Lagi pula kalau bukan Xiao Yuefang yang bawa aku naik, aku juga nggak akan punya pencapaian seperti ini hari ini. Pada dasarnya itu karena mereka yang menanggung akibatnya sendiri. Apakah Zhang Zilin masih hidup? Lapor pemimpin. Zhang Zilin sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan saat itu juga. Menurut penilaianku, dia meninggal karena takut. Sejak kamu, orang tua, dan lebih dari 50 orang keluarga Zhan, semua sudah dibalas oleh kalian. Boleh tanya apa rencanamu selanjutnya, Dewa Perang? Keluarga Jiang dan MU sudah tidak ada lagi. Keinginanku juga hampir terpenuhi. Jadi aku memutuskan. Membuat pasukan Dewa Perang menjadi milik negara, untuk melayani negara. Sedangkan kamu, aku rela mengikuti jejak Dewa Perang seumur hidup, setia sampai mati. Kami bersedia mengikuti Dewa Perang, setia sampai mati. Baiklah, mulai sekarang, kalian bukan bawahan saya lagi. Kita semua saudara, di dalam negeri. Baik, terima kasih ya. Yalan, kamu kenapa? Direktur Chen bilang, selalu ingin bertemu dengan orang yang mendukung panti asuhan itu. Kupikir kamu sudah membantunya menemukannya. Lagi pula Direktur Chen yang membesarkannya. Itu yang dia banggakan. Tapi dia tahu betul. Dia selalu bilang ingin bertemu denganmu sekali saja. Kapan-kapan kalau ada waktu, temani aku ke sana ya. Asal itu cewek cantik. Kapan saja ada waktu. Ah, bos ternyata jadi penjilat seperti ini. Sungguh nggak nyangka. Sudah. Ayo kita berangkat. Nanti orang jadi nunggu nggak sabar. Xiao Ma. Ada apa? Aku cinta kamu. Waktu di panti asuhan, aku sudah tahu. Sepanjang hidup ini, hanya kamu satu-satunya.
Aku juga begitu.